Pada masa Bani Israel hiduplah hamba Allah yang taat beribadah. Selama itu, kegiatannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak pernah sekalipun ia durhaka kepada Allah, karena kesalehannya banyak orang berguru kepadanya. Tidak kurang dari 60.000 murid setiap hari yang berguru kepadanya. Iblis yang mengetahui kesalehan lelaki tersebut menjadi penasaran, sehingga iblis ingin menggoda kesalehannya. Biasanya iblis hanya akan menggoda manusia biasa, tapi kali ini, iblis akan menggoda seorang pemuda yang soleh. Suatu ketika iblis datang ke tempat pertapaan pemuda itu dengan wujud orang tua. Melihat tamu yang belum pernah dilihatnya, pemuda itu pun bertanya, "Apa keperluanmu datang ke tempat pertapaan ini?" Tanya lelaki soleh. "Aku tidak lain hanyalah hamba Allah Ta'ala, yang ingin menemani engkau dalam beribadah kepada Allah," jawab iblis. "Apa ada keperluanmu yang lain, selain ini?" Tanya lelaki soleh. "Tidak," jawab iblis. "Bagiku, ketika aku beribadah, cukuplah Allah Ta'ala yang menemaniku, tetapi baiklah silahkan masuk," kata lelaki soleh. Iblis yang menjelma menjadi lelaki tua itu pun masuk. Setelah berbasa-basi sebentar, iblis itu pun meminta izin untuk bertemu najat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelaki soleh pemilik pertapaan itu pun mengizinkannya. Setelah mendapat izin, iblis segera masuk ke dalam tempat pertapaan. Dia berdoa dengan sangat khusus, sesekali ia menangis, sehingga membuat lelaki soleh itu begitu mengagumi tamunya tersebut. 3 hari 3 malam, iblis yang menyamar menjadi manusia itu bermunajat. Selama itu pula dia tidak makan dan tidak minum, yang dikerjakan hanyalah berzikir dan berdoa. Melihat kehebatan ibadah tamunya, lelaki soleh itu pun sangat terpesona. Dalam hati dia ingin belajar kepada tamunya. "Sudah 3 hari Tuan beribadah, apakah tidak sebaiknya Tuan beristirahat sejenak? Aku khawatir Tuan sakit karena tidak makan dan minum," kata lelaki soleh itu. Karena ditegur oleh tuan rumah, maka iblis pun mengakhiri ibadahnya, dan berpaling ke arah lelaki Pani itu. "Tuan beribadah sangat khusyuk sekali, apa yang membuat Tuan bisa berbuat demikian?" tanya orang soleh. "Aku ini, hanyalah seorang manusia biasa, yang tidak lepas dari dosa," kata iblis mulai pemasang jerat-jeratnya. "Sungguh selama aku hidup, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih bertakwa selain engkau," kata lelaki salih. "Apa yang engkau lihat ini, hanyalah sebagian kecil dari ibadahku," kata iblis lirih. Dalam hati iblis tertawa, karena ahli ibadah itu telah masuk ke dalam perangkapnya. Lelaki soleh itu, kian terpesona, dia sangat kagum dengan tamunya. Kalau yang luar biasa itu saja disebut sebagai bagian kecil ibadah, itu berarti, yang tidak terlihat itu lebih hebat. "Aku sungguh kagum dengan engkau, kalau boleh aku akan berguru kepadamu," kata lelaki soleh. "Aku bukanlah orang yang pantas menjadi guru," kata iblis merendah. "Tidak, engkau sangat pantas aku jadikan guru. Ketahuilah aku telah beribadah berpuluh-puluh tahun, namun aku belum pernah merasakan beribadah yang begitu nikmat sepertimu. Selama ini pula aku masih makan, minum, dan tidur. Tolong tunjukkan cara beribadah yang sedemikian hebat kepadaku. Aku ingin beribadah seperti itu," kata lelaki soleh itu. "Ketahuilah wahai orang soleh, dulu aku juga tidak bisa merasakan ibadah yang hebat seperti itu, sampai aku melakukan sebuah dosa," ucap iblis. "Maksudmu?" tanya lelaki soleh. "Aku pernah melakukan sebuah dosa yang sangat besar sekali. Apabila aku teringat itu, maka aku sangat bersedih. Untuk menebusnya, aku berjanji untuk beribadah terus-menerus. Itulah mengapa lapar, dahaga, dan mengantuk sekalipun tidak aku perhatikan. Aku hanya ingin menebus dosa-dosa aku," kata iblis berdusta. "Tuan, kalau begitu tunjukkan kepadaku, bagaimana caranya agar aku bisa beribadah dengan khusyuk, seperti Tuan," kata lelaki soleh. "Keluarlah dari pertapamu, dan lakukanlah sebuah dosa besar. Setelah itu, lekaslah bertaubat. Bukankah Allah Maha penerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh? Ingat kita akan merasakan manisnya madu. Apabila kita pernah makan empedu, begitu juga kalau kita ingin merasakan manisnya ibadah, kita pernah melakukan maksiat kepada Allah. Kira-kira, maksiat seperti apakah yang membuatku bisa merasakan manisnya ibadah?" tanya lelaki soleh. "Lakukanlah perbuatan musyrik, sesungguhnya tidak ada dosa yang lebih besar daripada menyekutukan Allah," kata iblis. "Aku tidak mungkin melakukan itu, karena itu adalah dosa yang tidak terampuni," tegas ahli ibadah itu. "Kalau begitu, lakukanlah zina," tawar iblis. "Tidak, aku telah beristri, selain itu, aku malu apabila itu ketahuan oleh para pengikutku. Apa kata mereka nantinya jika mengetahui hal itu?" jawab ahli ibadah.
Kalau begitu bunuhlah seorang muslim, kata iblis. Tidak, karena sesungguhnya membunuh seorang muslim balasannya juga dibunuh. Aku tidak mau melakukan itu, jawab ahli ibadah. Minumlah khamar, kata iblis lagi. Tampak, lelaki ahli ibadah itu berpikir sejenak setelah mendengar perkataan tamunya, mungkin itulah dosa yang paling kecil. Batin si ahli ibadah, baiklah, lalu di manakah aku bisa membeli barang itu, karena di kota ini tidak ada yang menjual khamar, ujar ahli ibadah. Di kotanya memang tidak ada orang yang menjual khamar, karena semua penduduknya adalah orang yang beriman. Pergilah ke kota seberang, kata iblis menunjukkan tempat yang menjual khamar. Ahli ibadah itu pun, menuruti perkataan iblis yang menjelma menjadi tamunya itu, dia berangkat menuju kota yang dimaksud, di sana dia, membeli sebotol minuman keras dari seorang penjual yang sangat cantik. Setelah khamar didapat, dia pun segera meneguknya, sebagai seorang peminum pemula, khamar itu segera mempengaruhi jiwanya, tak lama berselang dia pun mabuk, ketika dia melihat wajah si penjual yang sangat cantik itu, lelaki ahli ibadah itu pun menjadi tertarik, nafsunya bergejolak, karena tidak bisa menguasai diri, akhirnya dia pun menzinai wanita tersebut. Tiba-tiba, suami wanita itu pulang, ketika mendapati istrinya menangis karena telah berzina, lelaki ahli ibadah pun tampak takut, kalau perbuatannya dilaporkan ke pihak berwenang. Maka suami wanita itu langsung dihantamnya dengan sebatang kayu, hingga tewas. Melihat hal yang demikian, iblis pun mengubah tubuhnya menjadi manusia lagi, dan melaporkan perbuatan si ahli ibadah kepada hakim di kota itu, lelaki ahli ibadah itu pun segera ditangkap. Sang hakim memberi hukuman cambuk 80 kali, karena ahli ibadah itu telah mabuk, lalu menambahnya 100 kali, karena telah berzina, yang terakhir, karena dia telah membunuh orang maka dia pun disalib. Iblis datang menanyakan kabarnya dengan wujud yang lain lagi, saat itu dia menjelma menjadi seorang pejabat setempat. Begitulah keadaanku akibat berteman dengan orang jahat, ucap ahli ibadah itu. Wahai ahli ibadah, maukah engkau aku tunjukkan sebuah amalan yang bisa menembus kesalahanmu? Aku yakin kalau engkau melaksanakannya, engkau akan dibalas. Apa yang harus aku lakukan? Tanya lelaki ahli ibadah. Ketahuilah, bahwa aku adalah salah seorang pejabat di negeri ini, aku berjanji akan membantu membebaskanmu, namun ada syaratnya, kata iblis yang telah mengubah wujudnya menjadi seorang pejabat. Apapun syaratnya akan aku lakukan, asal aku bisa bebas, kata ahli ibadah. Engkau aku jamin bisa bebas, asal mau bersujud kepadaku, kata iblis. Bagaimana mungkin aku mau sujud kepada manusia, tapi baiklah demi kebebasanku, aku mau sujud kepadamu, kata ahli ibadah. Namun seketika itu iblis sadar bahwa saat itu ahli ibadah tersebut dalam keadaan disalib. Iblis yang menjelma menjadi pejabat itu pun berkata lagi. Engkau tidak perlu bersujud layaknya orang yang sembahyang, tetapi cukuplah engkau membungkuk badanmu, sebagai ganti sujudmu. Ahli ibadah itu pun menuruti bujukan iblis. Dia membungkukkan badannya, bersamaan dengan itu, Ghazali mendapat perintah, untuk memenggal kepala si ahli ibadah. Kemudian Sang Ghazali segera melaksanakan perintah tersebut, akhirnya si ahli ibadah itu meninggal dunia, tanpa membawa iman secuil pun, dia mati dalam keadaan kafir, begitulah akhir hidup ahli ibadah, yang membawa kekafiran, sebab bermain-main dengan dosa yang dianggap ringan, yaitu meminum khamar. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah menasehati umatnya, untuk tidak minum khamar, karena khamar adalah pintu gerbang menuju kemaksiatan yang lebih besar, lagi berzina, membunuh, dan berbuat syirik.